Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mayang Ratnasari dengan NIM 877758415. Di sini saya akan melanjutkan praktikum yaitu tentang eh, lensa cembung dan cermin cekung. Nah, di sini tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama menentukan jarak titik api yaitu F lensa cembung. Kemudian yang nomor 2 menentukan kekuatan lensa cembung yaitu P. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan jarak titik api yaitu F terhadap cermin cekung. Nah, di sini saya sudah menyediakan alat dan bahannya, yaitu yang pertama meja optik. Nah, di sini kemudian ada cermin cekung. Nah, lensa cembung dan di sini ada sumber cahaya yaitu lilin dan beserta juga penggaris untuk lakukan pengukuran. Nah, kemudian juga ada di sini saya menggunakan layar yaitu dinding rumah. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan praktikum tentang percobaan lensa cembung yaitu dari loop. Di sini saya sudah memegang lensa cembung. Nah, di sini juga saya sudah menyalakan sumber cahaya yaitu lilin. Lensa cembung di sini termasuk lensa positif yang bisa mengumpulkan cahaya. Sifat dari lensa cembung ini bagian tengahnya terlihat lebih tebal dari pinggirnya. Nah, di sini akan lebih tebal. Nah, seperti kaca pembesar yaitu loop. Kemudian untuk jalur cahaya, sinar sejajar sumbu utama yang masuk dibiaskan berkumpul dalam satu titik fokus di belakang lensa. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jarak fokusnya ini disebut dengan F. Nah, sifat bayangan yang bisa nyata ataupun terbalik diperbesar atau bisa juga diperkecil sama besar. Nah, besar, kecil. Atau maya, tegak, diperbesar tergantung jarak benda dari lensa tersebut. Nah, biasanya lensa cembung ini digunakan untuk sebagai kaca pembesar atau lensa kacamata rabun dekat atau hipermetropi, atau juga bisa digunakan dalam fotografi yaitu kamera ataupun mikroskop. Nah, di sini saya akan melakukan pengukuran jarak benda dan jarak bayangan pada lensa cembung. Nah, di sini bayangan terlihat jelas. Jarak bayangan pada lensa cembung yaitu sekitar 5 cm. Kemudian jarak benda dari lilin yaitu sekitar 11 cm. Kemudian saya ukur kembali yang kedua. Nah, di sini gambarnya semakin membesar, jarak bayangan dari kaca pembesar yaitu sekitar 12 cm. Kemudian jarak benda dengan lilin yaitu sekitar 5 cm. Nah, kemudian saya dekatkan lagi. Bayangannya akan semakin besar, yaitu dengan jarak bayangan dan kaca pembesar yaitu sekitar 18 cm. Kemudian jarak lensa cembung terhadap lilin yaitu sekitar 4 cm. Dan yang terakhir, di paling titik terkecil, bayangan terkecil, saya akan mengukur jarak bayangannya terhadap lensa yaitu sekitar 5 cm. Kemudian jarak bendanya
yaitu sekitar 16 cm. Selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan pada cermin cekung. Cermin cekung di sini juga bersifat positif, yaitu dia dengan mengumpulkan cahaya. Tetapi bentuk dari cermin cekung yaitu bagian tengahnya cekung atau lebih masuk ke dalam, kayak sendok bagian dalamnya. Nah, kemudian untuk jalur cahaya, sinar sejajar sumbu utama yang datang dipantulkan berkumpul di satu titik fokus di depan cermin. Seperti ini. Nah, sama untuk jarak fokusnya yaitu F. Nah, sifat bayangan pada cermin cekung yaitu bisa nyata terbalik, diperbesar atau diperkecil, kemudian sama besar seperti ini. Nah, atau maya tegak diperbesar tergantung dengan jarak benda pada cermin. Untuk bayangan nyata bisa ditangkap layar, bayangan maya tidak bisa. Nah, seperti ini, ditangkap layar bayangannya. Nah, seperti ini. Nah, cermin cekung ini bisa digunakan untuk cermin rias atau reflektor lampu pada senter. Kemudian bisa digunakan untuk antena parabola atau teleskop. Nah, di sini saya akan melakukan jarak pada bayangan pada cermin cekung. Di sini dimulai dari titik fokus paling kecil, jarak antara cermin cekung dan lilin yaitu 22 cm. Kemudian jarak bayangannya yaitu pada 21 cm. Selanjutnya saya akan memajukan lilinnya. Nah, gambarnya akan terlihat lebih besar. Jarak antara benda dan lilin yaitu pada jarak 15 cm. Kemudian jarak bayangannya yaitu pada 18 cm. Saya akan semakin maju, bayangan tersebut akan semakin lebar. Nah, jarak benda dengan lilin yaitu sekitar 13 cm. Kemudian jarak bayangannya yaitu 16 cm. Selanjutnya, yang terakhir, saya akan memajukan lilin. Nah, ini bayangannya kecil. Nah, ini jarak benda antara lilin dan lensa cermin cekungnya yaitu sekitar 25 cm. Kemudian untuk jarak bayangan yaitu sekitar 12 cm. Terima kasih.